Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini saya berangkat dari Jogja ke Solo. Ini hari Rabu tanggal 16 Desember. Pagi hari ini saya sedikit ingin berbagi bagaimana dinamika sebuah pekerjaan. Jadi yang saya sharingkan ini mengenai komplain pelanggan. Bagaimana kita menghadapi komplain kepada pelanggan agar bisa terselesaikan dengan baik, elegan. Nah, ini sambil perjalanan, jadi saya masuk di daerah Delanggu menuju ke Solo Baru, Sukoharjo. Nah, sambil melihat pemandangan, kami akan cerita sedikit. Jadi saya kerja di Toyota di bagian after sales, kepala bengkel di Nasmoko Solo Baru, dengan jumlah pelanggan yang setiap bulan itu kurang lebih sekitar, kalau kondisi normal sebelum pandemi itu bisa sampai 1.700 sampai 1.800 per bulan. Jadi bisa dihitung dalam setahun itu bisa 20 ribuan. Nah, dalam kondisi pandemi ini sedikit agak menurun. Jadi dinamika kerja ini kita KPI-nya kan bagaimana kita mencari kepuasan pelanggan, karena saat ini pelanggan yang puas ini adalah menjadi indikator bagaimana perusahaan itu berjalan, apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak itu loh. Salah satunya yang paling menjadi KPI adalah apakah layanan jasa itu menjadi direkomendasi oleh pelanggan. Nah, makanya dalam kondisi pekerjaan kita yang begitu sibuk, dinamika pekerjaan, nah untungnya ada istilahnya kayak di tempat kami ada sertifikasi yang harus dipenuhi. Nah, kenapa sih harus ada sertifikasi? Nah, sebetulnya itu diperlukan karena adanya kita mengikuti dari tuntutan-tuntutan pelanggan, kebutuhan pelanggan. Nah, sehingga diminimalkanlah sebuah komplain, diminimalkan sebuah layanan-layanan yang kurang bagi pelanggan. Tapi komplain apakah bisa dihilangkan? Saya rasa mungkin tidak. Nah, salah satu contoh yang bisa kami sharingkan, yang namanya kelalaian, yang namanya kelelahan dari seorang karyawan itu tidak bisa kita hindari. Kalau komplain berupa harapan, nah itu juga tidak bisa kita hindari. Namun apa yang bisa kita lakukan dari komplain tersebut? Salah satu hal yang paling pokok, yang pertama adalah kita harus berpikir positif dan tenang dulu. Itu dulu kuncinya yang pertama. Nah, terus yang kedua, kita harus mendengarkan. Jangan sekali-sekali kita mengcounter atau mendebat. Karena apa? Karena pada saat mereka komplain, mereka tuh lagi menumpahkan kekesalannya, lagi menumpahkan kekecewaannya. Itu yang dia lakukan gitu. Kita tuh tugasnya hanya menampung, kita tuh empati. Jangan sekali-sekali mendebat atau melawan. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah kita menampung komplainnya dia, nah yang selanjutnya barulah kita melakukan investigasi atas apa yang terjadi di komplain kan. Nah, nanti dari sana baru akan ketahuan sampai benar-benar ketemu akar permasalahannya, ketemu masalah yang sebenarnya. Nah, sampai benar-benar fix final, baru kita mengundang pelanggan atau kita berkunjung ke rumah pelanggan. Nah, nanti di sana baru kita jelaskan. Nah, kadang-kadang yang menjadi masalah itu adalah ketakutan kita yang berlebihan dulu di awal. Nah, inilah sebuah kelebihan di Toyota karena kita berada dalam sebuah sistem yang cukup bagus dalam organisasi Toyota, baik di dealer
di main dealer maupun sampai dengan ke Toyota Astra Motor Pusat. Di sini kita diuntungkan untuk belajar bahwa kita dalam sebuah sistem kita tidak perlu takut menghadapi sebuah konflik. Jadi yang pertama yakin, tenang dulu dan positif dulu dalam menghadapi itu. Nah terus yang kedua kita mendengarkan dengan empati. Kita sebagai tampungan kekesalan, kekecewaan. Dia ngamuk-ngamuk sekalipun kita tampung dulu, karena tidak mungkin akan ada kayak ancaman-ancaman secara fisik dan sebagainya. Apalagi sekarang dengan adanya undang-undang, kekerasan-kekerasan ya tentunya tidak bisa dilakukan oleh pelanggan. Nah terus selanjutnya investigasi. Nah setelah itu baru kita memberikan penjelasan reason dengan baik kepada pelanggan. Nah setelah itu baru kita menyelesaikan komplain, kita menyelesaikan apa yang dikomplainkan oleh pelanggan sampai benar-benar tuntas. Nah kalau sudah selesai tentunya kita serahkan kepada pelanggan. Karena kami bergerak di bidang jasa perbaikan, kita serahkan pelanggan dan tentunya dengan adanya garansi perbaikan. Nah sebenarnya persentase komplain ini sangatlah kecil, tidak banyak. Bayangkan dari misalnya kami setahun menerima 2.000-an pelanggan, itu komplain kalau dihitung 1% aja berapa? 20 ya, 20.000, 200 berarti kalau 1%. Nah ini 20 aja nggak ada itu, apalagi yang komplainnya yang cukup berat. Nah itu mengenai persentase komplain. Nah begitulah kita caranya menangani komplain sehingga di antara kita sebagai pelayan jasa dan di hadapan pelanggan itu benar-benar solve dan dengan baik. Nah kalau misalnya kita punya kesan yang baik melayani pelanggan, yakinlah nanti pelanggan itu akan mencari Anda terus. Nah itulah yang dinamika pekerjaan di bidang jasa pelayanan. Justru dari sana kita akan berkembang. Kalau kita menghindari dari komplain atau masalah, itu pertanda bahwa manajemen atau SDM dari perusahaan dimanapun bekerja itu tidak akan berkembang. Nah itu sedikit sharing dari kami. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman semua dan saya pribadi, dan saya akan melanjutkan kembali perjalanan dari Jogja menuju Solo Baru, kantor saya. Nah ini kita sudah sampai di Pasar Daleman, kurang lebih sekitar 10 menit lagi atau 12 menit lagi kami sudah sampai di Nasmogo Solo Baru. Baik, salam sukses buat kita semua. Terima kasih, selamat pagi.